Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, berkuasa atas kita, mengatur hidup kita, dan telah memberikan berbagai macam rezeki dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk di dalam beragama, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya. Dan sungguh ibu-ibu, nikmat Allah pada kita sangatlah banyak sekali, tidak akan pernah bisa terhitung. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya, dan kita butuh untuk bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang ada pada kita terjaga dan semakin bertambah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarganya yang beriman, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat nanti. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita di pertemuan hari ini adalah kajian lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada bagian yang pertama dari tema kajian kita tentang orang-orang yang beruntung sudah disampaikan. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan ketakwaan yang benar kepada Allah, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jalan untuk meraih keberuntungan, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu adalah merupakan jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke surga itu dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Begitu juga di antara ciri orang yang beruntung yang sudah kita bahas di bagian pertama adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini tentunya adalah merupakan jalan kebahagiaan yang dibuktikan dengan beramal. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan itu disertai setelahnya dengan penyebutan tentang apa? Amal soleh, ya. Contohnya di surat Al-Asr yang paling gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Coba aja ibu-ibu buka Al-Quran, ya, cari tentang ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk beriman, maka itu disertai perintah untuk beramal soleh. Jadi keimanan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan apa ibu-ibu? Dengan amal. Karena ulama membahas iman itu bukan hanya pengakuan di lisan. Ulama mengatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan. Kata para ulama, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan perbuatan badan. Ya, iman itu apa? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wal i'tiqadu bil janan, dan keyakinan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan amal perbuatan badan. Ya, itu iman. Makanya kalau ibu-ibu perhatikan, siapa itu orang yang beruntung dari kalangan orang-orang yang beriman di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang beruntung dari kalangan kaum mukminin adalah cirinya
senantiasa khusyuk di dalam sholat, ya, dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat tersebut. Di antaranya di ayat yang kelimanya Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang beruntung dari kalangan kaum mukminin itu, mereka adalah orang-orang yang mengisi hari-harinya, orang-orang yang senantiasa mengisi waktu mereka dengan amal soleh. Ya, mereka sholatnya khusyuk, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali ya kepada orang-orang yang halal, seperti istri halal terhadap suaminya, suami halal terhadap istrinya, dan dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat. Dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang mereka orang-orang yang beruntung itu seperti di surat Al-Mu'minun tadi. Salatnya khusyuk, tidak tidak lalai ketika sholat. Lalai di dalam sholat itu kadang-kadang ada orang yang sholat pikirannya terbang kemana-mana, tidak fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak khusyuk, hatinya lalai. Ada orang-orang yang seperti itu. Apakah ini tanda orang yang beruntung? Bukan. Orang yang beruntung itu ketika dia beribadah selalu khusyuk, dia hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk bisa khusyuk di dalam ibadah? Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan. Apa itu al-ihsan? Jadi agama itu bertingkat-tingkat. Ada Islam, iman, dan ihsan. Ketika menyebutkan tentang ihsan, Rasulullah mengatakan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, derajat ihsan itu, kata Rasulullah, tingkatan ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa seperti itu, tidak bisa menghadirkan perasaan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini cara kita supaya bisa khusyuk, bahwa Allah Maha mengetahui tentang kondisi setiap hamba-hambanya. Ya. Jadi orang-orang yang beruntung dari kaum mukminin, mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun tadi, ya. Kemudian siapa lagi orang yang beruntung itu, ibu-ibu? Di sini kita akan lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang beruntung dari manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang harus kita cintai. Setiap muslim itu wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta dia kepada orang tuanya sendiri, kepada anaknya sendiri, dan dari seluruh manusia. Ya, cinta kepada Rasulullah itu adalah tanda keimanan. Tanda sempurnanya iman adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ibu-ibu. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Artinya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri dan dari seluruh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sempurna salah seorang di antara kamu keimanannya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dia cintai, kata Rasulullah, daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, dan dari seluruh manusia. Maka setiap muslim yang beriman Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, maka dia wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan dari seluruh manusia. Ini adalah perkara penting di dalam beragama. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus di atas cinta kita kepada orang lain. Bahkan ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mencintai dirinya hingga melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang seseorang lebih mencintai dirinya melebihi daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Umar radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai daripada apapun dan siapapun kecuali daripada diriku sendiri. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun dan siapapun kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah kepada Umar, "Ya Umar, la ya Umar, tidak wahai Umar, hatta min nafsik, engkau harus lebih mencintai aku bahkan dari dirimu sendiri." Kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu sekarang demi Allah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu sekarang wahai Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai dari apapun dan siapapun, bahkan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Al-ana ya Umar, sekarang engkau telah benar wahai Umar." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri, anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, dan dari seluruh manusia. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Silakan ibu-ibu buka surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Surat apa? Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu
hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu buat mereka. Nabi itu kata Allah apa? Hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Surat Al-Ahzab ayat 6. Dan tidaklah Allah dan Rasul memerintahkan sesuatu melainkan di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mengerjakan hal tersebut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat di surat yang pertama Al-A'raf 156 157. Kita kaji bersama-sama surat Al-A'raf 156 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Surat Al-A'raf ayat 156 157. Allah Ta'ala mengatakan, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertaubat kepada Engkau ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Akan aku berikan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya. Dan mereka itu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu bagaimana? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Orang-orang yang mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman itu punya kewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wujud bukti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan, ibu-ibu. Kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita hanya sekedar mengatakan itu, tapi kita harus membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir ayat dari surat Al-A'raf 157 tadi Allah mengatakan apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan mendapat keberuntungan dengan mengikuti siapa, ibu-ibu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya sudah kita sebutkan tadi, yaitu hendaknya kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapapun. Ya, mendahulukan beliau, mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam dari siapapun. Ini harus. Dan kenapa demikian? Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Allah yang memilih Muhammad itu sebagai manusia terbaik. Allah telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan dan menjadikannya nabi terakhir yang berlaku untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Bahkan inilah yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, mereka itu diutus hanya kepada kaumnya saja, ibu-ibu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk orang-orang Arab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus hanya untuk kaum Quraisy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Seluruh manusia sampai hari kiamat. Ya. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang istimewa, dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Quraisyin min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah yang terbaik dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu punya keturunan. Dari keturunan Nabi Ismail yang terbaik itu adalah Kinanah. Ya, yang terbaik itu adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy yang terbaik dari Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy sebagai yang terbaik dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah pun memilih Bani Hashim yang terbaik dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Jadi memang Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa, ibu-ibu? Manusia terbaik. Ya, kalau kita pernah belajar bahwa di antara nabi dan rasul yang terbaik itu siapa? Yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Ada berapa? 5. Ya, ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dari 5 yang terbaik ada 2 yang terbaik. Yang pertama Khalilullah Ibrahim, kekasih Allah yang bernama siapa? Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim itu konon katanya Ibrahim itu ada singkatannya, yaitu Abun Rahim, bapak yang penyayang. Dan Nabi Ibrahim ini
dijuluki sebagai bapaknya para nabi dan rasul, karena nabi-nabi yang ada setelah beliau seluruhnya adalah keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim istrinya berapa? Dua. Yang pertama Hajar, yang kedua Sarah. Ya. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Ya. Dari masing-masing istrinya lahir seorang nabi. Yang satu lahir Nabi Ishak, yang satu lahir Nabi Ismail. Ismail. Dari Ishak kemudian lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang nantinya dikenal dengan Israel. Nah, Nabi Yakub ini punya anak. Anak-anaknya inilah yang disebut dengan Bani Israel. Paham ibu-ibu? Salah satunya ada Nabi Yusuf di situ, ya kan? Dan nabi-nabi yang lainnya. Maka lahirlah dari mereka nabi-nabi dan rasul yang sangat banyak. Dari jalur Hajar lahirlah Nabi Ismail, dan dari keturunan Nabi Ismail kemudian lahirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah, makanya Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 rasul yang terbaik, 2 yang terbaik, Nabi Ibrahim dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 yang terbaik, Ibrahim dan Nabi Muhammad, yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku ini adalah penghulunya seluruh manusia dan tidak ada kesombongan. Ya, bukan karena kesombongan. Rasulullah SAW menyebutkan itu untuk mengedukasi atau memberitahu, menginfokan bahwa Rasul ini adalah nabi terbaik di antara seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita nggak mau mendahulukan manusia terbaik? Ya kan? Sudah sepantasnya Nabi Muhammad, karena dia adalah manusia terbaik, kita harus utamakan. Kita harus dahulukan dari siapapun. Ya, bahkan dari diri kita sendiri, anak kita sendiri, dan dari orang tua kita sendiri, dan dari seluruh manusia. Ini yang pertama. Bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita harus mendahulukan, mengutamakan beliau dari orang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Kita harus membenarkan, ya, membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 1 sampai 4, ya, surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sesat, dia juga tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Begitu juga apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melakukan suatu perbuatan,
maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang suatu kejadian di masa lampau misalnya, atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang misalnya, maka beliau menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita di dalam mencintai Rasulullah adalah membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita katakan misalnya apa, Al-Quran ini mah produk Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Itu wahyu Allah. Hadis-hadis Rasulullah ditolak misalnya, nggak boleh. Itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya ada sebagian kelompok di dalam Islam yang dikenal dengan sebutan inkarus sunnah, orang-orang yang tidak percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu mengingkari hadis-hadis Rasulullah? Karena Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi cuma Quran yang benar. Kemudian ditanya kepada mereka, dari mana kamu tahu kalau akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran? Karena Aisyah menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bukannya itu hadis. Mereka terperangkap dengan pendapat mereka sendiri. Yang menyebutkan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu adalah hadis. Kita tidak bisa beragama dengan benar hanya dengan Al-Quran saja, tapi kita harus mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Ibu-ibu, kita beragama hanya dengan Al-Quran saja itu tidak cukup. Kita beragama hanya dengan Al-Quran saja itu tidak cukup, tapi kita butuh kepada apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah itu adalah penjelas untuk ayat-ayat Al-Quran. Coba ibu cari di dalam Al-Quran ayat yang berbicara detail tentang rokaat-rokaat solat, ada gak? Gak ada. Di mana kita tahu maghrib itu 3 rokaat, isya itu 4 rokaat, subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat. Di mana kita tahu? Di hadis-hadis Rasulullah, bukan di Al-Quran. Ya, di hadis Rasulullah SAW kita tahu rokaat-rokaat, jumlah rokaat salat itu kita tahunya dari hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi adanya hadis dari Rasulullah SAW adalah salah satunya untuk menjadi penjelas bagi Al-Quranul Karim. Ya, nah kita harus membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadilah seperti siapa ibu-ibu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah orang yang langsung percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar itu sahabat dekatnya Rasulullah dari sejak mereka remaja. Dan Abu Bakar itu ngerti banget bagaimana karakteristik Muhammad SAW. Pribadi Muhammad SAW Abu Bakar itu sangat kenal. Dia tahu bahwa Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong. Dia tahu Muhammad SAW itu tidak pernah berdusta. Maka ketika dia mendengar dakwah Islam yang disampaikan oleh Muhammad SAW, maka Abu Bakar langsung percaya. Dan kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy mendustakan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW, lalu kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, ya, temanmu mengatakan begini dan begitu. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya dia mengatakan yang lebih dari itu, aku akan tetap percaya kepadanya. Itu Abu Bakar. Kalau dia Muhammad SAW mengatakan yang lebih dari itu, aku akan tetap percaya kepadanya. Ini keimanan. Percaya dan membenarkan apa yang datang dari siapa? Rasulullah SAW. Ini cara kita mencintai Rasulullah SAW, ibu-ibu. Tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita kemudian merasa berat
dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ketetapan hukum syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kenapa sih kita nggak boleh salaman sama laki-laki yang bukan mahram? Ya, padahal nggak ada rasa kenapa-napa kok. Umpamanya gitu ya, contoh aja. Kenapa sih kita harus pakai jilbab yang gede, yang panjang? Kenapa sih kita harus pakai baju yang menutupi badan, tubuh? Kan gerah, kan begini, kan begitu. Ya. Kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW, membenarkan dan menerima sepenuh hati dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita perhatikan tentang konsep keberuntungan dan siapa itu orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran dan hadis, kita akan dapati ayat yang lain di dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nur ayat 51. Ibu-ibu bisa lihat di situ. Surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qaulal mu'minin," sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, ya, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, jawaban orang-orang yang beriman, perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, apabila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul agar Rasul menetapkan hukum, ya, di antara mereka, maka orang yang beriman itu akan mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul agar Rasulullah SAW menetapkan hukum, mengadili urusan mereka, maka mereka, orang-orang yang beriman itu akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Kami mendengar, kami taat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat ini, wa ulaika atau wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih keberuntungan. Ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surat Ali Imran ayat 31, Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah memerintahkan Nabi untuk berkata kepada manusia, ya, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Begitu juga hendaknya orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhukum atau berhakim dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlapang dada menerima hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi perkataan orang-orang yang beriman, yang beruntung, mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 65. Silakan ibu-ibu lihat surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Tuhanmu sesungguhnya mereka tidaklah beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim
terhadap perkara-perkara yang kamu perselisihkan, terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati, ya, dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Mereka menerima dengan lapang dada terhadap apa? Ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya dalam urusan agama saja para sahabat itu kembali kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan-urusan pekerjaan mereka, mereka kembali kepada Rasulullah. Dalam urusan ya muamalah mereka, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan ketika terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah nama lain untuk perang apa? Perang Khandaq. Ya. Perang Ahzab adalah nama lain untuk perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Ahzab itu artinya sekutu-sekutu. Karena perang Ahzab ini adalah persekutuan antara orang-orang Yahudi yang diusir Rasulullah SAW keluar Madinah dengan orang-orang musyrikin dari Mekah. Mereka bersekutu untuk melawan Islam di Madinah. Padahal saat itu kaum muslimin sedang kesusahan, kekurangan makanan, sandang dan pangan, ya. Sedang susah kaum muslimin. Mereka tidak memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi pasukan yang bersekutu dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Makkah. Mereka tidak memiliki persenjataan yang cukup. Mereka serba kekurangan. Dan Rasulullah SAW akhirnya bermusyawarah dengan para sahabatnya. Gimana nih taktik, ya, strategi untuk berperang melawan mereka itu seperti apa? Akhirnya ada sahabat yang mengusulkan untuk membuat parit Khandaq. Sahabat yang mengusulkan untuk membuat parit ini adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman yang berasal dari negeri Persia, makanya Al-Farisi disebutnya. Ya, dia berasal dari Persia. Kata Salman kepada Rasulullah, kami di Persia ketika berperang, ya, strateginya adalah bikin parit. Pada saat itu strategi ini tidak dikenal di bangsa Arab. Nggak ada sebelumnya orang-orang Arab itu berperang dengan adanya parit yang memisahkan mereka. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW ikut menggali parit bersama para sahabatnya? Bayangin, ibu-ibu, Rasulullah SAW padahal beliau adalah seorang nabi, bukan hanya sekedar pemimpin saja. Tentu Rasulullah adalah pemimpin umat Islam, tapi lebih dari itu beliau adalah nabi dan rasul buat umat Islam. Namun Rasulullah SAW nggak gengsi, ikut terjun gotong royong bersama para sahabatnya menggali parit. Bahkan Rasulullah SAW menggali parit diceritakan dalam keadaan lapar, karena tadi serba kekurangan. Ketika Rasulullah SAW menggali parit dan kemudian bajunya tersingkap, terlihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan apa? Batu, untuk menahan rasa lapar, menekan rasa lapar beliau. Diganjal pakai batu, batunya diikat di perut. Padahal Rasulullah bisa gak jadi orang kaya, Bu? Bisa banget. Beli pakaian yang mewah, beli kendaraan yang mewah, punya rumah yang mewah, Rasulullah mampu itu. Tapi Rasulullah lebih memilih untuk hidup sederhana. Dan Rasulullah SAW ya tidak gengsi untuk gotong royong bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Diceritakan ketika sedang menggali parit. Ketika sedang menggali parit, dalamnya parit itu kurang lebih 3 meteran. Ketika dibagi sama Rasulullah, setiap 10 orang gali paritnya dengan jarak sekian, kedalaman sekian, dibagi sama Rasulullah. Di suatu saat ketika para sahabat menggali parit,
ternyata mereka mendapati sebuah batu yang besar. Dan sahabat yang bertugas untuk menggali di daerah tersebut tidak mampu untuk menghancurkan batu tersebut. Maka kepada siapa mereka mengadu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka mendapati sebuah batu yang besar dan susah untuk dihancurkan. Artinya ibu-ibu dirahmati Allah, bukan hanya dalam urusan agama saja mereka para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bahkan dalam urusan muamalah, pekerjaan, mereka juga mengadu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di kejadian perang Khandaq ini ketika mereka menggali parit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri dengan tangannya sendiri menghancurkan batu tersebut. Rasulullah ambil kampaknya, lalu kemudian diayunkan kampaknya tersebut sambil membaca bismillah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bismillah ya Allahu Akbar. Sepertiga batu itu hancur. Sampai 3 kali maka batu itu hancur semuanya. Padahal tidak ada satupun sahabat yang bisa menghancurkan batu itu. Selain itu adalah karena pertolongan Allah. Kata para ulama tentang hadis ini, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang prima, ya, yang memiliki kekuatan yang besar, ya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang kuat. Dan memang di dalam Islam kita disuruh menjadi muslim yang kuat, kan begitu ya ibu ya. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ya, jadi memang kita dimotivasi untuk memiliki atau menjadi orang yang kuat. Entah itu kuat di dalam beribadah, kuat di dalam keimanan kita, begitu juga termasuk kuat dalam fisik kita sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya kita nggak boleh jadi kaum rebahan, ibu-ibu. Ya, jangan kita jadi kaum rebahan. Karena sekarang dengan rebahan apa yang kita pengenin bisa gitu. Ya, mau beli makanan sambil rebahan bisa datang tuh. Ya kan? Tiba-tiba ada yang ngebel di depan pintu rumah kita, ya kan? Jadi kaum malas, kita tuh dimanjakan dengan teknologi, kita dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi sehingga kita malas gerak. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkuda, memanah, sibaha atau renang, agar kita memiliki fisik yang kuat salah satunya. Ya, nah begitu juga kita seperti itu. Bukan hanya buat laki-laki saja, orang yang kaum wanitanya juga seperti itu. Ya, kaum wanitanya juga seperti itu, berolahraga. Makanya kan ada sanggar senam apa gitu kan, ya, untuk ibu-ibu yang khusus gitu kan, atau olahraga-olahraga tertentu untuk kekuatan fisik. Ya, apalagi seorang wanita, dia harus melahirkan ketika sudah berkeluarga. Ketika melahirkan kan butuh fisik yang prima. Coba kalau kita fisiknya lemah, itu berbahaya buat kita atau buat bayi yang kita lahirkan. Kan begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu hikmah kenapa kita disuruh menjadi mukmin yang kuat dalam semua aspek. Ibadah harus kuat, iman harus kuat, begitu juga fisik harus kuat. Ya. Dan gak boleh malas. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jiz, jangan lemah kata Rasul. Jangan kayak ager-ager. Lembek. Mental lembek, fisik lembek. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Wasta'in billah, tapi jangan lupa, jangan kita menyandarkan kekuatan hanya kepada diri kita saja, tapi itu adalah berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah. Makanya kata Rasulullah, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat beribadah karena pertolongan Allah. Kita kuat di dalam beriman karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kita menceritakan tentang kisah ini, ibu-ibu dirahmati Allah,
adalah bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Rasulullah SAW dalam setiap urusan mereka. Ya, kalau dalam urusan dunia saja mereka mengadu kepada Rasulullah, apalagi dalam urusan agama. Dan ketika terjadi perselisihan di antara mereka terhadap suatu urusan, mereka berhukum kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah SAW telah menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar, kami patuh. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pilih-pilihna. Enggak kayak gitu. Ya, karena di dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 65 yang barusan kita sebutin, ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kemudian mereka berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Ya, mereka menerima itu. Mereka enggak bertanya-tanya kenapa Rasulullah begini, kenapa Rasulullah menetapkan ini, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Tidak. Kalau itu datang hukum dari syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sikap kita harus sama seperti para sahabat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Bukan sami'na wa pilih-pilihna. Ya, nggak boleh kita begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ciri orang-orang yang beruntung dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba di dalam beribadah kepada Allah, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik jumlahnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, begitu juga ya tempatnya, waktunya, semuanya sesuai dengan apa? Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa lagi orang yang beruntung? Ya. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang beruntung itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah kekhususan, ibu-ibu, sebuah keistimewaan untuk umat Islam. Sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Surat apa? Ali Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena sebab apa mereka menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Ini sebabnya kenapa umat ini, terutama dari kalangan para sahabat, menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka ini selain daripada beriman dengan bentuk keimanan terhadap rukun yang 6, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir, ya. Selain mereka adalah orang yang beriman,
mereka juga adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, karena sebab perbuatan mereka inilah maka pantas kata para ulama, para sahabat itu menjadi umat yang terbaik, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Allah Ta'ala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kata-kata wali di sini artinya penolong, pembela. Ya. Sebagaimana seorang anak perempuan bapaknya menjadi wali untuknya, yang mana bapaknya tersebut akan senantiasa menolong putri kesayangannya, bahkan menjadi cinta pertama untuk putrinya tersebut. Dia akan melindungi putri kesayangannya, mencintai putri kesayangannya tersebut, dan senantiasa menolong, membantu keperluan-keperluan dari putri kesayangannya tersebut. Maka kata-kata wali di sini diartikan salah satunya dengan penolong. Kaum mukminin, kaum mukminat, mereka sebagian dari mereka atas sebagian yang lain adalah sebagai penolong, pembela. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya, pembela bagi sebagian yang lainnya. Bagaimana caranya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Tolong menolong di antara kaum mukminin dan kaum mukminat adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak sebaliknya ibu-ibu. Sebaliknya maksudnya bagaimana? Tolong menolong dalam menyuruh kepada perbuatan mungkar dan mencegah dari perbuatan ma'ruf. Ya. Kejayaan umat Islam itu diraih dengan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, terutama di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, oleh karena itulah amar ma'ruf ini menjadi salah satu pondasi tegaknya agama Islam. Dan dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar, maka seseorang itu bisa meraih keberuntungan dan kemenangan. Makanya di surat Ali Imran 104, kalau tadi kita sebutkan ayat berapa? 110. Coba sekarang ibu-ibu lihat surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sebagian orang dari kamu, orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan
menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah jalan untuk meraih keberuntungan, ibu-ibu. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini nggak boleh serampangan. Tentunya di dalam kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus melihat kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada apa? Yaitu bekal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa mengatakan, orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus memiliki 3 bekal. Orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus memiliki tiga bekal. Yang pertama, hendaknya dia memiliki bekal ilmu. Tidak mungkin amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa ditegakkan kecuali dengan apa, ibu-ibu? Dengan ilmu. Amar ma'ruf yang ditegakkan tanpa ilmu, maka tidak lain hanyalah sebuah kesia-siaan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu adalah sebuah keserampangan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah, dan ibadah itu harus didasari ilmu. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilm, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Catat baik-baik ini, ibu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kerusakannya jauh lebih banyak dan lebih besar daripada kebaikannya. Karena ibadah tanpa ilmu itu adalah kerusakan. Rusak. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan dikatakan dalam sebuah kaidah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin buat amal. Ilmu adalah pemimpin untuk amalan. Dan amalan itu mengikuti ilmu. Amal itu mengikuti ilmu. Ya, jadi ketika kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus tahu ilmunya. Bagaimana amar ma'ruf yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak salah di dalam menegakkannya, sehingga kita tidak keliru di dalam menjalankannya. Karena banyak orang yang semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena tanpa didasari ilmu, akhirnya berantakan. Ya, akhirnya berantakan. Akhirnya kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Kerusakan yang diakibatkan daripada amar ma'ruf tanpa ilmu jauh lebih besar daripada kebaikannya. Dan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat dari sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang mereka semangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena tanpa didasari ilmu, akhirnya serampangan yang malah justru itu merusak, bukan mendatangkan kebaikan. Maka kita harus belajar tentang amar ma'ruf yang benar itu seperti apa. Dan pembahasan tentang
bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah pembahasan yang cukup panjang, dan kami pernah mengikuti daurah di Solo yang diadakan oleh pesantren Imam Al-Bukhari Solo tahun lalu, membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau menyebutkan tentang cara amar ma'ruf nahi mungkar yang benar itu seperti apa di dalam kitab yang beliau bahas. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa menyampaikan tentang bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar yang benar berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bekal yang pertama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, harus dengan ilmu. Ya, yang kedua, hendaknya bekal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah berlemah lembut ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kata para ulama, ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, hendaknya ada sikap lemah lembut. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum." Assamu, bukan assalamu. Assamu ini doa kejelekan. Assalamu doa kebaikan. Ya, beda satu huruf fatal artinya. Itulah bahasa Arab. Assalamu alaikum itu artinya semoga engkau celaka. Ya, kecelakaan bagimu. Assalamu artinya kesejahteraan untukmu. Ya, maka orang Yahudi ini berkata kepada Rasulullah, "Assalamu alaikum," kecelakaan bagimu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikum," dan bagimu juga. Rasulullah cuma menjawab apa? Wa alaikum. Tapi ibu-ibu, ketika orang Yahudi ini berkata seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah itu ada para sahabat. Di situ ada Umar, di situ ada Khalid ibnul Walid, dan juga di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa kata Aisyah? Wa alaikassam wal la'nah ya ikhwanal qiradata wal khanazir, dan bagimu kecelakaan dan laknat dari Allah, wahai saudara-saudara kera dan babi. Ucapan Aisyah salah gak? Saya tanya sama ibu-ibu, ucapan Aisyah salah gak? Sama sekali tidak salah. Karena Allah menyebutkan bahwa ahlul kitab yang tidak beriman dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka kufur seperti saudara buat kera dan babi. Di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Aisyah berkata bahwa semoga engkau terkena laknat dari Allah. Salah gak? Tidak sama sekali. Ucapan Aisyah kepada si Yahudi ini tidak salah dari sisi ya isi dan kandungannya, tapi dari cara salah. Ya, tapi dari sisi cara tidak tepat. Ini Aisyah. Belum lagi Umar. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, nggak terima dong, sahabat nabinya digituin, nggak terima. Ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Kata Umar apa? Boleh aku penggal lehernya wahai Rasulullah? Udah pengen ngambil pedangnya aja nih Umar nih, pengen ditebas tuh lehernya si Yahudi. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan, santai. Selau, santai. Mahlan ya Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah,
pelan-pelanlah wahai Aisyah. Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kelemah lembutan itu ketika ada pada sesuatu melainkan itu akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan itu jika dihilangkan dari sesuatu maka itu akan memperburuknya. Kata Aisyah, masih membela diri. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ala tasma'i lama yaqul? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dia telah ucapkan kepadamu? Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wa ala tasma'i ila ma aqul? Dan engkau wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah aku ucapkan kepadanya? Luar biasa ya, ibu-ibu ya. Karena kata para ulama, doa orang Yahudi kepada Rasulullah tidak akan dikabulkan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan wa'alaikum dan bagimu juga, itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan itu cukup, enough. Makanya ada sikap dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kelemah lembutan beliau dan tidak melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Meskipun itu benar. Meskipun itu benar. Apa yang diucapkan oleh Aisyah benar, 100% benar. Allah menyebutkan Yahudi itu saudara-saudara kera dan babi dalam Al-Quran. Yahudi adalah orang-orang yang terlaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi alaihim humul yahud, kata Rasulullah. Waddallina humun nasara. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ditafsirkan oleh Rasulullah demikian di dalam hadisnya tentang makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi Rasulullah subhanallah, ini hikmah sekali. Rasulullah SAW itu orang yang paling tidak pernah melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu tepat. Ya, Rasulullah itu selalu kalau ngomong, kalau bersikap, kalau melakukan sesuatu on the point, langsung tepat, tidak berlebih-lebihan. Ya, apa yang diucapkan Rasulullah kepada si Yahudi, wa'alaikum, itu cukup, dan bagimu juga. Ya, tapi tentu sahabat manusia biasa bikin salah, ya. Ini menunjukkan bahwa bahkan kadang-kadang kesalahan itu dilakukan oleh para sahabat, ya. Dilakukan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitulah para istri, ya, di depan suaminya mereka sering bikin salah. Tapi hebatnya istri-istri Rasulullah SAW itu atau sahabat-sahabat yang lain, ketika mereka bikin salah mereka nggak akan ngulangin. Itu bedanya kita sama mereka. Ya, kalau kita ingat salah saat itu, berikutnya diulangin lagi. Itulah bedanya kita sama para sahabat. Udah tahu salah tapi masih kita ulangin lagi. Itulah bedanya kita sama mereka. Ya, para sahabat ketika tahu itu salah mereka nggak ngulangin lagi. Makanya Umar ketika dibantah oleh Rasulullah SAW untuk tidak melakukan itu kepada si Yahudi, maka Umar nggak pernah begitu lagi. Ya, padahal kita tahu bagaimana kerasnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana kerasnya Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu kepada musuh-musuh Islam. Tapi nggak pernah diulangin lagi tuh setelah itu. Ya, contoh yang lain ibu-ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan kemarin, ya, baru saja kami selesai daurah di Solo juga, ya, bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Ada salah satu pelajaran yang dapat kami ambil dari beliau di akhir daurah. Beliau menyampaikan kalimatul ikhtitam, yaitu kalimat penutup. Salah satu nasihat beliau kepada kami, hendaknya para dai itu bersikap lemah lembut ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai contoh disebutkan dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syab. Datang seorang laki-laki dan dia adalah seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pemuda ini berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Laki-laki ini terkena syubhat. Pemuda ini terkena syubhat. Dia menganggap bahwa
Kalau dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diizinkan, berarti zina menjadi halal buat dia. Ya, dia menganggap seperti itu, syubhat. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya pertanyaan dan keinginan si pemuda ini. Tidak disalah-salahin si anak muda ini. Zina itu haram, kamu nggak boleh kamu berzina, zina itu haram, nanti kamu nanti begini, nanti kamu harus dirajam, nanti kamu harus dicambuk. Nggak digituin sama Rasulullah. Jawaban Rasulullah sangat cerdas sekali. Apa kata Rasulullah kepada laki-laki ini? Atardina li ummik, apakah engkau ridho zina itu? Apakah engkau ridho apabila ibumu dizinahi? Qala la. Laki-laki ini menjawab, tidak tentu. Ya. Atardina li ukhtik, apakah engkau ridho kalau adik perempuanmu dizinahi oleh laki-laki lain? Apakah engkau ridho apabila anak perempuanmu dizinahi oleh laki-laki? Apakah engkau ridho jika punya saudara-saudara perempuan lalu dizinahi oleh laki-laki? Tidak. Maka jangan kau berzina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jawaban yang tepat untuk laki-laki ini. Begitulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berlemah lembut di dalam berdakwah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelajarannya buat kita apa, Bu? Kita ini kan orang tua. Salah satu amar ma'ruf yang harus kita tegakkan kepada siapa? Anak. Jangan kita tuh kayak model pemadam kebakaran yang ngelihat api langsung dipademin dengan suara sirina yang kencang, ya, dan kemudian disiram dengan air yang deras. Jangan kita kayak gitu. Ketika kita melihat anak kita berbuat salah, ya, melakukan kekeliruan, jangan serta-merta kita harus menyalahkannya, kita harus mengomelinya, kita harus menghardiknya, ngata-ngatain dan yang lain. Jangan kayak gitu. Di dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mendidik anak-anak kita, dan itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak kita, harus disertai dengan sikap berlemah lembut, ya. Dan lemah lembut itu bukan berarti kita menghilangkan ketegasan. Kita harus tegas. Namun tegas bukan berarti keras, ya. Tegas itu bukan berarti keras. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian bekal yang ketiga di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bersabar. Yang pertama tadi apa? Ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar. Di dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sabar. Ngedidik anak itu nggak bisa kita seperti membalikan telapak tangan, nggak bisa. Kita udah bilangin berkali-kali, anak masih tetap nggak mau sholat, ya, anak masih tetap nggak mau ke masjid, anak tetap nggak mau pakai jilbab, maka kita harus sabar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, butuh kepada kesabaran, butuh kepada sabar. Lihatlah bagaimana Rasulullah berdakwah kepada pamannya Abu Thalib yang sangat ingin Rasulullah SAW pamannya ini masuk Islam, tapi sampai akhir hayatnya, sampai nafas terakhirnya Abu Thalib nggak masuk Islam. Lihatlah bagaimana kesabaran Rasulullah berdakwah kepada pamannya. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Luqman ayat 17. Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 17, dan ini termasuk bagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Surat Luqman ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman, dan ajaklah manusia untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa saja yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap apa saja yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara-perkara itu adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ajaklah manusia untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perkara-perkara yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa-apa saja yang menimpa kamu. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini? Annal amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar la budda ayyanaluhu minan nasi adha. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu pasti mendapatkan rintangan dari manusia. Entah dia dicela, entah ditolak dengan penolakan yang kejam, ya, entah itu dia disakiti dan yang lain semacamnya. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pasti dia akan disakiti oleh manusia. Pasti. Ya, pasti dia akan disakiti oleh manusia. Maka wasbir ala ma asaba. Bersabarlah kamu terhadap apa-apa saja yang menimpa kamu saat kamu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti tadi yang kita sebutkan ibu-ibu, kita punya anak yang sekarang sudah mulai dewasa, mulai ya remaja, udah mulai susah kalau disuruh gitu ya. Anak kita yang perempuan mungkin masih belum pakai jilbab, anak kita yang laki-laki kerjaannya di kamar mulu main games, ya. Terus nggak pernah mau ke masjid, padahal masjid di depan rumah. Mungkin aja itu kita rasakan dan kita dapatkan dari anak-anak kita. Tapi apakah kemudian itu menjadi alasan kita berhenti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak kita? Tidak. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu, keluargamu salat dan bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar, semuanya butuh proses. Dan yang paling terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua berdoa kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Karena doa orang tua itu adalah merupakan salah satu doa yang mustajab. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa. Banyak doa-doa yang diajarin ya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Jadi ibu-ibu dan materi Allah, ini 3 bekal kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Ilmu. Yang kedua, berlemah lembut. Yang ketiga, sabar. Ya. Maka dengan 3 modal ini dan terus meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan ya dan diberikan pertolongan, maka insyaallah kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi kajian kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Ini untuk ummahat sekalian, sebelum ada yang ingin bertanya, siap-siap izin dulu kepada Ustadz, mohon ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Ada riwayat dari panitia 2 buku doa yang insya Allah bermanfaat ya, untuk menghafalkan doa-doa. Silahkan yang ingin bertanya duluan. Dan ini juga ada yang melalui catatan. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana kita menghadapi anak yang menikah dengan laki-laki yang tidak seakidah? Sebelum menikah dia masuk Islam mu'alaf. Tapi setelah menikah dia kembali lagi dan kembali murtad ke agama sebelumnya. Ya, kembali ke agama sebelumnya dan
anak itu ikut dengan suaminya, tapi tidak masuk agamanya. Tapi sepertinya masing-masing gitu Ustadz. Ini anak udah beramar ma'ruf nahi mungkar, sudah menasehati dan sebagainya. Tapi di antara tiga itu kan ada sabarnya. Jadi anak tetap sabar untuk melihat sejauh mana pernikahannya gitu, karena ini masih baru juga Ustadz ya, baru sekitar belum 2 tahun gitu, dan masih mempunyai bayi juga. Nah itu bagaimana untuk menghadapinya? Tapi dalam sholat anak tuh anak nggak ridho, dan anak selalu mendoakan untuk bilang begini, ya Allah pisahkanlah anak saya dari laki-laki kafir itu, pisahkan dengan caramu. Itu setiap sholat saya selalu mendoakan seperti itu. Apakah doa seperti itu diperbolehkan? Karena saya nggak ridho gitu kalau sampai nanti anak cucu saya ikut kepada agamanya mereka gitu. Bagaimana cara menghadapinya Ustadz? Tapi anak tetap bersabar, tetap diliatin, karena juga kalau ada apa-apa juga anak-anak tetap cerita gitu. Tapi anak selalu meyakinkan bahwasannya harus kuat di atas agama Islam, dan iya gitu tetap sholat. Tapi kalau dia menjalankan sholat tuh keluarganya nggak suka gitu Ustadz. Dan saya pernah ke rumahnya itu, saya lihat ada Alkitab dan ada salib, kalung salib gitu Ustadz. Saya juga sampai nggak betah tuh Ustadz, mau numpang sholat juga saya males gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz ya kalau kayak begitu? Saya mendoakan seperti itu, apakah diperbolehkan Ustadz? Syukran Ustadz. Afwan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya dan jalan keluar yang terbaik untuk ibu dan anak-anak dan keluarga ibu, dan begitu juga kepada kita semua dari seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, ibu yang bertanya dan kepada kita semua, inilah pentingnya kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dari sejak awal, ya. Karena agama ini adalah pangkalnya segala urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ra'sul amril Islam. Pangkalnya urusan itu adalah Islam, ya. Dan Islam ini adalah merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi tadi, tentunya sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan anak-anak kita dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kita meluruskan kesalahan-kesalahan mereka, kita berdakwah kepada mereka sepanjang waktu, karena mereka tetaplah darah daging kita, mereka tetaplah anak kita, mereka ya keturunan kita, dan tentunya kita ingin berkumpul bersama mereka tidak hanya di dunia saja, tapi begitu juga di surga nanti. Itulah harapan. Dan harapan ini harus disertai dengan usaha. Di antaranya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibu ma syaa. Allah yang membolak-balikannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dia beriman, ya, hatinya bisa menerima keimanan dan Islam, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usaha yang ditempuh oleh makhluk tentunya. Begitu juga sebaliknya, seseorang hatinya bisa menjadi kepada kekufuran dan kesyirikan, ya, karena dijauhkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ada sebab juga yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga kita wajib untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini kepada keluarga dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
ya anak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang tadi disebutkan, mendoakan seperti itu, wallahu taala a'lam bissawab, tidak tepat ya. Yang lebih tepat adalah ketika kita berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah kepada Islam, ya, dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam dan meminta kepada Allah agar Islamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa yang seperti itu sebagian ulama membolehkannya, mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berbuat zalim, ya, itu diperbolehkan, tapi bukan itu cara yang terbaik, bukan itu doa yang terbaik. Ya, sebaiknya kita mendoakan hidayah, petunjuk agar orang tersebut diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Adapun kekhawatiran dari kita, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita nggak mau nanti anak kita terbawa atau terwarnai oleh pasangannya, atau bahkan cucu-cucu kita akhirnya terbawa juga kepada agama orang tuanya di luar Islam. Kita tidak pengen seperti itu, ya. Jadi jika memang dikhawatirkan, ada kekhawatiran mafsadah yang lebih besar untuk akidah dan agama anak kita dan keturunan kita, maka tidak ada salahnya ketika kita menyarankan kepadanya untuk berpisah dari suaminya. Tapi doa terbaik adalah kita memohonkan hidayah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi pasangan dari anak kita masuk Islam dan dikuatkan oleh Allah keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya dalam suatu tatanan atau lembaga. Nggak kedengeran Bu, nggak kedengeran. Ya? Gimana gitu? Sudah. Oh iya. Dalam tataran atau lembaga, dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada seorang oknum atau rintangan yang tadi Ustadz bilang ya. Bagaimana sikap kita, misalnya kita nggak ada dalam tataran tersebut, misalnya kita anggota ya Ustadz. Kita melihat ada oknum yang melakukan tipu daya atau penjagalan gitu ya dalam lembaga tersebut. Kita harus diam, bersabar dalam ini, atau speak up ya Ustadz? Baik. Ketika seseorang melihat kemungkaran di depan matanya, ketika seseorang mengetahui kemungkaran di hadapannya, dia melihat atau mendengar kemungkaran yang dia ketahui, syariat telah menetapkan sebuah sikap. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu juga, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan itu adalah serendah-rendahnya iman, yaitu dalam mengingkari kemungkaran. Para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, dan ini tentunya berkaitan dengan bekal amar ma'ruf yang tadi kita sebutkan, ya. Yang pertama adalah ilmu, ya, salah satu ilmu yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, hadis ini.
Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, mengingkari kemungkaran dengan hati yang dilihat dan diketahui itu adalah wajib bagi setiap muslim. Karena semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Artinya apa mengingkari kemungkaran dengan hati itu? Hati seseorang ketika melihat kemungkaran, dia tidak boleh setuju terhadap kemungkaran itu. Dia ingkari kemungkaran itu, bahwa itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang dilarang dalam agama. Dia harus ingkari. Ya. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati ini terkadang disertai dengan sikap. Seperti misalnya kita datang saat sebuah acara, contoh ya Bu ya, misalnya ada kumpul sama teman-teman, ya ada undangan dari teman, yuk kita makan yuk di rumah si Fulana misalnya, datang kita ke situ. Ketika kita kumpul sama teman-teman kita, ternyata ada orang yang melakukan ghibah, ya, melakukan ghibah. Bagaimana cara kita mengingkari ghibah itu dengan hati? Kita nggak boleh setuju, ini yang pertama. Hati kita harus mengingkari ghibah itu, dan kita harus pergi dari tempat itu. Disertai dengan apa tadi? Tindakan, sikap. Ya. Kalau kita punya kemampuan untuk menasehati, maka itulah mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ya, itulah yang disebut dengan mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kita sampaikan bahwa ghibah itu haram, ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri dan yang lain semacamnya. Tapi ini yang berkaitan dengan bekal yang pertama tadi, yaitu ilmu. Kita mengingkari kemungkaran dengan hati, ya dengan ilmu. Ada ilmunya. Artinya kita tahu bahwa itu adalah perkara yang mungkar, yang jelas-jelas pasti itu adalah mungkar. Ghibah jelas itu adalah mungkar. Namimah, mengadu domba, itu juga mungkar. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu juga adalah perkara yang mungkar. Ya. Maka ketika kita mengingkari kemungkaran itu harus dengan ilmu, baik mengingkari dengan hati, mengingkari dengan lisan, ataupun mengingkari dengan tangan. Itu harus dengan ilmu. Ya. Maka tergantung kondisinya. Ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, tergantung kondisi kita seperti apa. Apakah kita mampu untuk mengingkarinya dengan lisan? Ya. Kalau nggak mampu dengan lisan, maka jangan lakukan dengan tangan. Kalau lisan saja tidak bisa, apalagi dengan tangan, gitu. Maka ingkari dengan hati. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu disertai dengan sikap. Artinya ketika kita tahu bahwa itu adalah perbuatan mungkar, misalnya ada sebuah kepanitiaan, di situ ada kecurangan, misalnya ya, kita termasuk anggota dari panitia tersebut. Kita tahu di situ ada kemungkaran yang dilakukan dan terjadi, maka kita harus keluar dari situ. Kalau kita nggak bisa ngebilangin dengan lisan, kalau kita nggak bisa ngambil tindakan dengan tangan, maka kita harus keluar. Ingkari kemungkaran itu dengan hati dan disertai dengan sikap. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada sikap ketika kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati, dan itu paling minimal. Mengingkari kemungkaran itu paling minimnya dengan apa? Dengan hati yang disertai dengan sikap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk menjawab salam yang dari non muslim ya, karena saudara Ana ada beberapa yang non muslim. Itu misalnya dia mengucapkan salam assalamualaikum, itu sebaiknya tidak dijawab atau jawabnya apa ya Ustaz ya? Syukran Ustaz. Baik. Menjawab salam dari non muslim, ya, ini adalah salah satu perkara yang diatur di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tabda'u
al-yahuda walan nasara bisalam. Ya, janganlah kalian mengawali ucapan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Ini aturan di dalam mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, ya, baik dari kalangan ahlul kitab atau selain mereka, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. La tabda'u al-yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, apabila orang-orang ahlul kitab yaitu al-yahud wan nasara, mereka memulai ucapan salam kepadamu, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka hendaknya kalian menjawab wa'alaikum. Ya, jadi jawaban untuk salam yang diucapkan oleh non-muslim kepada kita adalah dengan mengucapkan wa'alaikum. Cuma mengucapkan apa? Wa'alaikum. Dan bagi kalian juga. Ya, bagi kalian juga. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadzal hadis yadullu ala anna as-salam. Hadis ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menunjukkan adanya perbedaan antara ucapan salam atau menjawab salam orang Islam dengan non muslim, ya. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa hikmahnya? Kenapa kita diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang demikian itu, kata para ulama, karena kita tidak boleh menjawab salam orang kafir secara mutlak, memutlakkan kesejahteraan untuk orang kafir, rahmat untuk orang kafir, ini nggak boleh. Jadi kita cukup mengatakan apa? Wa'alaikum, dan bagi kalian juga. Dan ini dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak untuk memberikan rahmat kepadanya dengan diberikan hidayah, maka itu kehendak Allah. Jika tidak, maka mereka tetap dalam kekufurannya dan dalam kesesatannya. Maka dari itu kita hanya mengucapkan apa? Wa'alaikum saja, ya. Dan ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, ya Ustaz. Tadi yang Rasulullah SAW itu dapat memecahkan batu, apakah itu termasuk mukjizat, Ustaz? Apakah itu termasuk mukjizat? Tidak juga. Dijelaskan oleh para ulama tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini untuk menunjukkan kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW itu memiliki fisik yang kuat. Salah satu contohnya adalah ketika menghancurkan batu pada saat menggali parit di peperangan Khandaq. Contoh yang lain pada kejadian di mana Rasulullah SAW terlihat fisiknya kuat, yaitu ketika wukuf di Padang Arafah pada pelaksanaan ibadah haji Islam beliau yang dikenal dengan Haji Wada. Rasulullah SAW ketika wukuf di Padang Arafah, dan wukuf itu adalah merupakan amalan haji yang paling penting, ya. Bahkan haji itu adalah wukuf di Arafah. Di mana Rasulullah SAW itu wukuf? Rasulullah SAW ketika wukuf di Padang Arafah, beliau tidak naik ke Jabal Rahmah, tapi di bawahnya, ya. Rasulullah SAW wukuf di bawah Jabal Rahmah.
dengan menghadap ke arah kiblat, sedangkan Jabal Rahmah itu di depan dia. Ya, kita nggak bisa ngasih tahu tempat persisnya di mana kecuali di sana. Kalau kita umroh bareng-bareng, baru saya kasih tahu ini tempat wukufnya Rasulullah di sini. Gitu. Ya. Rasulullah SAW wukuf di atas ontanya, di atas kendaraannya. Dan pada saat itu sahabat yang berhaji bersama Rasulullah 100.000 orang. Ya. Maka Rasulullah SAW wukuf di atas ontanya. Kita tahu bahwa waktu wukuf itu dari tergelincirnya matahari atau dari waktu zuhur sampai masuk waktu maghrib. Itu waktu wukuf. Ya, di padang Arafah, dan itu di tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana wukuf Rasulullah SAW? Beliau wukuf di atas ontanya, dan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW? Berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Dari kapan Rasulullah berdoa? Dari sejak zuhur sampai maghrib. Ketika dijelaskan dalam sebuah hadis tentang haji Rasulullah SAW, ketika salah satu tali kekang ontaknya itu terlepas, maka beliau membenarkan dengan satu tangannya, dan satu tangannya tetap diangkat berdoa kepada Allah. Jadi begini, ketika tali kekangnya jatuh, diambil, beliau Rasulullah tetap begini, langsung berdoa lagi. Dari zuhur sampai maghrib. Ibu-ibu paling kuat berdoa berapa lama? Sejam angkat tangan? Top. Angkat tangan berdoa. Luar biasa. Top. 1 jam angkat tangan berdoa itu udah top. Ada yang lebih dari itu? Angkat tangan sampai 2 jam. 1 jam 5 menit ada gak di sini? Apa kata para ulama ketika mentaklik atau menjelaskan hadis ini? Hadis ini menunjukkan kekuatan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kapan? Saat beribadah dan berdoa kepada Allah. Selain itu, faedah yang lain apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu adalah manusia yang sudah dijamin surga sama Allah, tapi tetap berdoa kepada Allah untuk menunjukkan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah dijamin surga, beliau tetap meminta surga kepada Allah sebagai bentuk ta'adduban lillahi ta'ala, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum dijamin surga nggak pernah minta. Mintanya jarang-jarang lagi. Ya, lupa kita minta surga, dijauhin dari api neraka. Padahal doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajrihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajrihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kemudian di akhir doa, doanya panjang nih. Di akhir doanya Rasulullah berdoa bagaimana? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Minta surga, minta dijauhin dari neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kisahkan tadi di perang Khandaq, Rasulullah menghancurkan batu, mungkin itu adalah kita katakan berkat pertolongan dari Allah juga, ya. Tapi menunjukkan bahwa fisik Rasulullah itu sangat kuat, ya. Karena di beberapa perjalanan hidupnya Rasulullah SAW itu melakukan ini dan itu, yang mana itu menunjukkan bahwa fisik Rasulullah itu sangat kuat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya mau ngasih pertanyaan karena ada hadiah buku ya. Hadiah, ya betul Ustaz. Tadi kita sudah membahas tentang salah satu ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, ada sebuah doa yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, ya, agar kita bisa melakukan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Ada yang tahu doanya? Doa untuk
meminta kebaikan dan untuk dijauhkan dari kemunkaran. Ya. Itu ya Ustaz Doa soalnya. untuk bisa melakukan kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, siapa ini sudah ada setorannya doa ini ya, silahkan yang bisa menjawab dapat hadiah. Ayo. Ayo dari ujung kiri sampai kanan. Wah, gimana nih Ustaz? Kalau saya tahu, saya boleh dapat hadiah. Aduh, Ustaz berarti ini ibu-ibu sudah apa tapi lupa. Apa? Iya. Ya, Ustaz berarti soalnya diganti Ustaz, belum ada yang hafal ini. Ya. Nanti doanya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. fi'lal khairat wa Ada tarkal yang bisa munkarat. lanjutin? Ya. Oh, tidak ada Bu Ani di sini ya? Iya. Baik Ustaz, tidak ada yang tahu Ustaz. Kasih pertanyaan lagi gak? Nggak usah deh. Udah jam 11. Ya, baiklah kalau begitu Ustaz. Iya. Ya, tidak ada yang bisa menjawab. Untuk ada berapa hadiahnya Bu? Ada 2 Ustaz. Ada 2. Saya minta untuk dikasihkan kepada ibu yang bertanya pertama tadi. Oh, baiklah. Ya. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Siapa Bu Lilis nanti pilih deh. Satu lagi untuk pekan depan aja ya Ustaz. Untuk pekan depan. Iya boleh. Saya minta buat ibu yang bertanya tadi karena bertanya tentang doa, karena itu adalah buku tentang doa dan zikir yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Maka semoga bermanfaat buku tersebut untuk yang membacanya dan yang menulisnya. Amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.